Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafirman, NIM 2004-2050, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan pemenuhan salah satu tugas pertemuan 13 mata kuliah Sistem Administrasi Negara dengan Ibu Yulia Hanusalina, SAP MAP, yaitu tentang perencanaan pembangunan. Yang pertama ada proses perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan merupakan cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Tujuan pembangunan yaitu untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat untuk mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau disingkat dengan SPPN adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Dari segi wilayah perencanaan pembangunan dibagi menjadi dua, yaitu perencanaan nasional dan perencanaan daerah. Perencanaan nasional dan perencanaan daerah. Batas wilayah perencanaan nasional adalah wilayah suatu negara tertentu, sedangkan perencanaan daerah dikonsentrasikan pada suatu batas daerah tertentu. Jenis-jenis perencanaan pembangunan. Yang pertama, rencana pembangunan jangka panjang. Rencana pembangunan jangka panjang terdiri atas rencana pembangunan pada tingkat nasional dan daerah. Rencana Pembangunan Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan visi, misi, dan arah pembangunan nasional. Adapun RPJP daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP nasional. RPJP berperiode 20 tahun. Yang kedua ada rencana pembangunan jangka menengah. Rencana pembangunan jangka menengah dengan periode 5 tahun terdiri atas rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Yang ketiga, rencana pembangunan tahunan atau yang disebut dengan RKP, rencana kerja pemerintah, yaitu proses penyusunan rencana baik jangka panjang, menengah maupun tahunan dapat dibagi dalam 4 tahap berikut. Yang pertama, penyusunan rencana. Penyusunan rencana terdiri atas penyiapan rencana pembangunan oleh lembaga perencana dan bersifat rasional, ilmiah, menyeluruh, dan terukur. Yang kedua, penyiapan rancangan rencana kerja oleh kementerian, lembaga, satuan kerja, perangkat daerah sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada rancangan pada butir 1. Yang ketiga, musyawarah perencanaan pembangunan. Yang keempat, penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Yang kedua, yang B, penetapan rencana pembangunan terdiri atas langkah-langkah. Yang pertama, RPJP nasional ditetapkan dengan undang-undang dan RPJP daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Yang kedua, rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah ditetapkan dengan peraturan presiden dan peraturan daerah. Yang tiga, rencana kerja pemerintah atau rencana kerja tahunan ditetapkan oleh peraturan presiden dan kepala daerah. Yang C, pengendalian pelaksanaan rencana. Pengendalian pelaksanaan rencana adalah wewenang dan tanggung jawab pimpinan kementerian, lembaga, satuan kerja, perangkat daerah. D, evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja melaksanakan rencana pembangunan periode sebelumnya. Tujuannya adalah mendapatkan informasi tentang kapasitas lembaga pelaksana kualitas rencana sebelumnya, serta untuk memperkirakan kapasitas pencapaian kinerja pada masa yang akan datang. Materi yang kedua, lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Lembaga-lembaga yang berperan dan terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan. Yang pertama, Presiden, yaitu menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan. Yang kedua, Kementerian yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan. Yang ketiga, lembaga yang menyelenggarakan pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
Yang keempat, pemerintah daerah seperti gubernur, bupati, wali kota yang merupakan wakil pemerintah pusat untuk mengkoordinasikan perencanaan pembangunan tugas pembantuan. Materi yang ketiga yaitu hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Yang pertama, seperti yang telah kita ketahui bahwa pemerintah, swasta, dan masyarakat mempunyai hubungan yang sangat terikat. Kenyataan menegaskan bahwa hingga saat ini tidak mungkin semua yang tercantum dalam rencana pembangunan daerah setempat diwujudkan oleh pemerintah secara sepihak. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mutlak yang mengembangkan model pembangunan yang melibatkan para pemangku kepentingan lain mulai dari tahap pengembangan, desain, dan pengelolaannya. Pendekatan kemitraan pemerintah, swasta, masyarakat, Public-Private Community Partnership, PPCP, merupakan model operasional strategis untuk mencapai pembangunan secara berkelanjutan, di mana tiga pihak secara bersama-sama mengembangkan unit usaha layanan yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. Materi yang keempat yaitu mainstreaming SDGs dalam pembangunan di Indonesia. Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan Agenda 2030 dengan tujuan dan untuk menggalakkan upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia, dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi, serta perlindungan di lingkungan hidup. Sejak tahun 2000, Indonesia telah menerapkan kebijakan desentralisasi yang memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk merencanakan pembangunan di daerah mereka. Pelaksanaan MDGs telah menghasilkan berbagai kemajuan bermakna di berbagai sektor, tetapi upaya lebih lanjut dengan kemitraan yang kuat dibutuhkan untuk tidak hanya meningkatkan, tetapi juga untuk memperluas berbagai kemajuan. Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam berbagai diskusi post-2015 development, agenda, dan selanjutnya di rapat-rapat TPB atau SDGs di tingkat dunia. Upaya MDGs di berbagai negara digali dan dikonsolidasikan untuk membentuk upaya-upaya pembangunan nasional dan subnasional. Memulai upaya-upaya intensif untuk mengintegrasikan SDGs lebih lanjut ke dalam rencana pembangunan nasional dan subnasional dengan ketersediaan alokasi anggaran untuk pembangunan berkesinambungan dengan konteks setempat. Lokalisasi SDGs di Indonesia dilakukan dalam 3 penekanan: pengarusutamaan, percepatan pencapaian TPB atau SDGs, dan dukungan kebijakan atau mainstreaming acceleration of SDGs, attainment and policy support atau MAPS yang dapat diterapkan secara bersamaan. Sekian video singkat tentang materi perencanaan pembangunan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.